Sebuah akaun dipercayai ibu kepada Iggy Hoban menafikan mempunyai pertalian darah dengan Malaysia. Kena tipu akun scouting yang netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Kalau kita lihat dalam page semuanya bola grup tu, rata-rata cerita dalam minggu ni adalah cerita tentang FR Future Talents. Apa sebenarnya page ni dan apa yang menyebabkan orang trigger sangat dengan... Tapi saya pikir dalam hal ini, dalam hal mencari tahu informasi tentang pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa, fans sepak bola Indonesia itu jauh lebih akurat untuk mendapatkan informasi yang terkait. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, terkait dengan tertipunya satu Malaysia oleh akun yang sering mengeklaim pemain-pemain Eropa yang mempunyai darah keturunan Malaysia, yang membuat banyak kecewa dari fan-fan timnas Malaysia. Nah, terkait dengan hal ini, pengamat sepak bola Indonesia pun mengomentari kalau fan-fan Malaysia itu informasinya kurang akurat. Dan satu yang aneh, ketika Malaysia tertipu seperti ini, justru netizen Malaysia menuduh bahwasanya ini adalah akun dari Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sebuah akaun dipercayai ibu kepada Iggy Hoban menafikan mempunyai pertalian darah dengan Malaysia. Sebelum ini, laman pencari bakat R-Future Talent melaporkan Iggy Hoban yang kini beraksi buat PSBU 21 mempunyai darah keturunan Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, ibu kepada Iggy Hoban, Mariel Hoban, telah menafikan nenek mereka berasal dari Malaysia. Terdahulu, dua bintang bola sepak yang kini beraksi di England, Josh Brownhill dan Isaac Hayden, turut menafikan mempunyai sebarang keturunan yang berasal dari Malaysia. Kena tipu akun scouting yang netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Selama ini informasi soal pemain keturunan pemain Malaysia berasal dari akun @FR Future Talent. Namun pada nyatanya netizen Malaysia malah kena tipu informasi dari akun tersebut. Brownhill yang dinyatakan oleh akun scouting itu adalah orang Malaysia membantah dia punya darah keturunan Malaysia. Kegaduhan pun terjadi di antara netizen Malaysia. Namun Indonesia malah kena fitnah oleh netizen Malaysia. Mereka mengira admin akun itu adalah orang Indonesia. Yang mereka mengira orang Indonesia adalah dalang di balik kegaduhan yang terjadi saat ini. Padahal admin @FR Future Talent adalah orang Malaysia. Hah? Apa dia? Ada seorang player Arsenal boleh wakil Malaysia? Serius ah? Berita tergempar guys. Hari ni aku baru dapat tahu yang Emma Smith Rowe punya nenek adalah orang Malaysia. Dan lebih tepat dan detailsnya, nenek dia orang Negeri Sembilan, dekat Rembau tempat asal-usul dia. Macam mana semua ni boleh di-reveal kan? Okey, macam ni. Ada satu social media FR Future Football, satu akaun daripada Malaysia yang scouts talent-talent bersusu galur Malaysia di luar negara serata dunia. Dan dia email Emma Smith Rowe. Email Smith Rowe. Dah pening dah kat situ. Dan bila dia dah email Smith Rowe pula reply. Dia kata dia berketurunan Jamaika dan juga Malaysia. Malaysia tu nenek dia. Yang Jamaika tu aku tahu, tapi yang Malaysia ni aku tak tahu. Tapi setelah aku baca detail email tu kan, dia kata sebabkan dia dah pernah main England, so kemungkinan besar dia tak boleh nak wakil Malaysia ataupun Jamaika. Tapi dekat komen ada juga yang aku baca mengatakan seolah-olah berkemungkinan Emma Smith Rowe boleh wakil Malaysia. Tapi ramai yang cakap tak boleh nak wakil Malaysia. So aku jadi tak tahu dah boleh ke tak sebenarnya. Tapi apa-apa pun cuba korang bayangkanlah Emma Smith Rowe wakil Malaysia. Elok dah kot kan. Dekat sini bukan dapat main selalu pun. Sayang, dah pakai nombor 10. Follow saya. Next video kita sembang lagi sama-sama. Kalau kita lihat dalam page semuanya bola grup tu, rata-rata cerita dalam minggu ni adalah cerita tentang FR Future Talents. Apa sebenarnya page ni dan apa yang menyebabkan orang trigger sangat dengan FR Future Talents ni? Kalau aku lihat daripada penceritaan orang bahawasanya FR Future Talent ni merupakan satu page yang scouting pemain-pemain heritage, iaitu pemain warisan berdarah Malaysia. Jadi secara logiknya kita dapat lihat page ini membantulah skuad Harimau Melaya untuk scouting player-player berdarah warisan Malaysia yang bermain di liga yang kompetitif di luar negara. Banyaklah nama-nama yang diperkenalkan situ. Contohnya macam yang baru-baru ni yang menyebabkan page itu turn off, orang kata, bila Josh Brownhill itu sendiri memberi kenyataan bahawa dia ni bukan orang Malaysia.
Aduh. Tapi cerita ni bukan setakat ini sahaja yang menyebabkan orang trigger. Yang menyebabkan orang trigger, sebelum ini page itu telah membuat satu akses premium untuk dapatkan info ataupun maklumat secara pantas dan cepat daripada diorang dengan melanggan Telegram. Masuk dalam grup Telegram diorang tu kena bayar RM15. Maksudnya korang akan jadi subscriber ataupun user yang premium, dapat berita-berita cerita tentang pemain warisan yang ada di Malaysia. Cloud, tapi sekarang ni dah mula duit sebab dia dah buka Telegram berbayar untuk masuk tengok talent-talent yang dia nak suggestkan. RM10 ke apa dia cat saya tu, aku nampak Wang Haja. Aku pun antara user yang percaya juga dengan cerita daripada FR Future Talent ni. Aku baca lah, wow, macam menarik. Sebab kenapa kita ni percaya, kenapa aku boleh percaya, sebab it gives us a hope, harapan untuk Harimau Melaya bangkit semula. Itu antara punca. Sebab aku percaya, wow, tengok profile player dia pernah sebut Josh Brownhill, lepas tu Tavernier, adalah beberapa orang pemain warisan di luar negara yang bermain dekat liga yang kompetitif, dekat EPL and so on. Bayangkan kalau diorang ni main untuk Malaysia, mana tak solid squad Malaysia. Dan akhirnya masuk dalam bulan Disember hujung 2024 ni, lepas dah banyak subscriber and so on, page tu hilang. Tambahan lagi dengan kenyataan officially daripada Josh Brownhill, saya ni bukan orang Malaysia. So mana perginya fakta ataupun orang kata hujah yang sebelum ni diorang katakan memang dia ni tunggu nak confirm lagi, tunggu nak dapatkan IC lagi. Tapi rupa-rupanya bukan orang Malaysia, yang tidak ada kaitan langsung dengan orang Malaysia. Aduh. Jadi kita rasa macam harapan kita nak lihat kebangkitan ni di scam oleh page Future Talent ni. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Yang menjadi sedih dan pedihnya dalam kes ni, bukan sahaja kita ni kena scam dengan Future Talent tu, kita pula kena bahan dengan peminat bola sepak Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, ASEAN lah. Diorang troll lah rupa-rupanya, harapan palsu. Sebab sebelum ni mungkin diorang takut jugalah, tengok wow, mantap juga pemain warisan Malaysia ni. Rupa-rupanya kena scam. Diorang pun gelak lah, kita pun gelak juga, sedih juga, macam-macam lah yang kita rasa. By the way, sebelum aku terlupa, mungkin kita orang nak langgar bola sepak secara live HD, kita orang langgan je Suka Malaysia. Klik je link di bio. Atau penegasan dari pemain asal Inggris yang namanya Josh Brownhill, yang menegaskan bahwa dia bukan orang Malaysia. Artinya dia tidak punya darah atau garis keturunan Malaysia, sehingga dia tidak akan bisa membela tim nasional Malaysia. Klarifikasi atau penegasan ini perlu dilakukan secara terbuka, karena dia mengaku mendapatkan permintaan yang luar biasa dari fans sepak bola Malaysia agar dia segera menjadi bagian dari tim nasional Malaysia. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga bagi fans sepak bola Malaysia untuk mencari tahu informasi tentang pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Tapi saya pikir dalam hal ini, dalam hal mencari tahu informasi tentang pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa, fans sepak bola Indonesia itu jauh lebih akurat untuk mendapatkan informasi yang terkait. Karena sejauh ini, lebih banyak informasi yang beredar di sosial media tentang pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa itu jauh lebih akurat daripada yang kita mendapatkan informasi tentang pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Nah, aku dapat kabar dari dia kalau atasannya sudah konfirmasi dan udah kasih kabar ke temanku ini untuk memulai proses naturalisasinya atau mulai kerjakan proses naturalisasinya oleh Romani. Jadi ini kabar yang sangat baik. Berarti ini sekarang bulan Desember dan kita masih ada 3 bulan. Ini waktu yang sangat cukup tentunya, karena ya kita tahu kemarin prosesnya Kevin Dix, May sama Eliano aja bisa cepat, bisa dalam 1 bulan. Jadi aku rasa prosesnya oleh Romani ini juga bakal on time, karena masih bulan Maret kita tanding lawan Australia. Jadi kalau memang sudah benar diproses saat ini, sudah mulai diproses, dimulai dikerjakan prosesnya oleh Romani, berarti bulan Maret
insya Allah Ole Romani bisa main lawan Australia. Nah, kita doakan saja semoga prosesnya lancar semua, gak ada kendala apapun, dan ya dia bisa segera join bermain dengan timnas Indonesia di bulan Maret lawan Australia. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video masih terkait dengan tertipunya satu Malaysia dengan satu akun X yang sering meng-up dan juga mengeklaim pemain-pemain Eropa yang mempunyai darah keturunan Malaysia sekaligus bisa dinaturalisasi. Akan tetapi ternyata semua itu berita hoax ataupun berita bohong, sekaligus membuat banyak kecewa dari netizen ataupun fan-fan Malaysia sendiri, karena dengan sering gagalnya Malaysia menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa yang katanya mempunyai darah keturunan Malaysia. Hal ini disebabkan oleh akun yang satu ini juga, karena para fan-fan Malaysia itu sudah terlalu yakin bahwasanya Malaysia bisa menaturalisasi pemain-pemain yang diinformasikan. Terkait dengan hal ini pun seorang pengamat sepak bola senior Indonesia sempat mengomentari kalau fan-fan Malaysia itu informasinya kurang akurat, berbeda dengan fan-fan Indonesia yang selalu memberikan informasi yang akurat terkait dengan pemain-pemain Eropa yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Salah satunya adalah Yusa Nugraha yang sering meng-up berita-berita tentang pemain-pemain Eropa yang mempunyai darah keturunan Indonesia yang sebelumnya diwawancarai oleh Yusa Nugraha. Dan ketika sudah ada kebenaran mempunyai darah keturunan Indonesia, hal ini pun cepat direspon oleh PSSI untuk bisa dinaturalisasi. Dan seringnya Malaysia gagal untuk bisa menaturalisasi ataupun mencari pemain-pemain yang mempunyai darah keturunan Malaysia karena Malaysia kurangnya menerima informasi yang akurat dari fan-fan Malaysia sendiri. Dan bukan netizen Malaysia, setelah tertipu dengan akun X dengan berita hoaknya untuk bisa introspeksi mencari berita-berita yang lebih akurat, justru malah menuduh bahwasanya akun itu sebenarnya milik netizen Indonesia. Inilah kebiasaan netizen Malaysia, bukannya introspeksi bagaimana caranya mencari informasi-informasi yang lebih akurat, justru malah menuduh pihak lain. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut kalian? Silakan kalian bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.